Halo Sobat Potongan Film, berjumpa lagi dengan gue yang tentunya di channel Potongan Film. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini dulu biar tambah berkembang. Kali ini kita mau review tentang film Adan tahun 2019. Dan ternyata film ini berasal dari Filipina, dan film ini sangat menarik untuk kalangan 18+. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang menjadi anggota kaum pelangi. Dua sahabat tersebut menghalalkan segala cara untuk hidup bebas seperti burung terbang di udara. Bermula di suatu pagi di mana seorang ibu meninggalkan anaknya yang pergi ke kota sendirian. Anak itu akhirnya tinggal di desa bersama sang ayah yang hidup sederhana. Singkat cerita, anak yang bernama Ellen itu pun tumbuh dewasa. Ellen pun tumbuh menjadi anak yang berparas cantik dan mempunyai sikap pendiam yang hanya ditemani radio tua miliknya. Ellen pun kerap membantu pekerjaan ayahnya di sawah sambil menjaga bebek tetangganya. Meskipun waktu berlalu, Ellen pun masih terus terbayang masa-masa indah bersama ibunya pada waktu masih bersama. Suatu hari teman masa kecil Ellen pun pulang kampung hanya untuk sekedar liburan. Di kampung dia mengajak si Ellen untuk bermain sambil cerita tentang kehidupan masing-masing. Marian pun bercerita tentang suka dukanya hidup di perantauan. Antara lain dia sering dituduh bosnya mencuri, padahal Marian tidak pernah melakukannya. Selanjutnya Marian pun bertanya tentang kehidupan si Ellen di kampung. Terlihat Ellen berpikir sejenak dan mengalihkan perhatian dengan menunjuk burung yang terbang di langit. Setelah itu membawa tas Marian kabur. Di situ mereka pun main kejar-kejaran. Ibigay ako sa'yo. Waktu pun terus berputar, siang pun berganti senja, dan Marian pun mengambil sesuatu di tasnya yang ternyata berupa baterai yang diberikan untuk Ellen sebagai kado untuknya. Setelah Marian pergi, raut wajah Ellen pun berubah. Di dalam hati Ellen pun memiliki keinginan merantau ke kota seperti Marian. Tak lama kemudian Ellen pun datang ke rumah Ellen untuk menagih utang. Lucas, ayah dari Ellen pun berkata kalau belum memiliki uang, karena hasil dari berkebunnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun Alan tidak peduli hal itu. Alan pun membawa kambing milik Lucas untuk biaya transportasinya. Alan dan ayahnya pun hanya bisa diam, karena mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain mengikhlaskan kambing tersebut. Kembali ke masa lalu saat Ellen pergi dari rumah untuk mencari ibunya, namun Ellen tidak bertemu ibunya. Keputusasaan pun terjadi. Akhirnya Ellen pun bertemu Maria, dan saat itulah mereka berdua menjadi akrab dan berteman sangat baik. Di suatu malam ayah Ellen pun bermain ke rumah tetangganya. Di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan. Tapi tidak disangka tetangganya itu malah menyindir Ellen yang hanya di rumah dan membantu ayahi, beda dengan anaknya yang sukses di kota. Namun ternyata ucapan tetangganya itu membuat Ellen termotivasi. Saat perjalanan pulang, Ellen pun bertanya pada ayahnya tentang pekerjaan di kota dan rasanya hidup di kota. Tapi Lucas tidak menyukai hal itu dan langsung memarahi Ellen yang ingin merantau itu. Karena Lucas mabuk, Ellen pun segera beres-beres rumah. Tidak sengaja Ellen foto menemukan robekan vulgar seperti yang ada di majalah dewasa. Ellen pun tertarik tapi takut. Akhirnya Ellen pun mengembalikan foto itu ke tempat semula. Di pagi hari Ellen pun mencoba baju-baju miliknya dan tiba-tiba ada getaran hebat yang membuat dia meremas-remas pepayanya sendiri. Tapi ekspektasinya itu harus terhenti karena ayah si Ellen sudah pulang. Tidak sengaja Ellen melihat ayahnya menghitung uang yang banyak
Dan uang itu hasil dari menggadaikan surat-surat berharga yang dimilikinya. Uang itu rencananya akan digunakan untuk membeli bibit pertanian yang akan ditanam di sawahnya. Keesokan harinya Ellen pun beraktivitas seperti biasa, yaitu merawat bebek-bebek yang berada di samping rumahnya. Saat memberi makan, ada bebek yang menotol kakinya. Ellen pun marah dan langsung menangkap bebek itu, lalu memutuskan lehernya karena takut ketahuan. Ellen pun membuang bebek yang sudah mati itu keluar kandang. Meskipun lelah seharian merawat bebek, Ellen tidak bisa lekas tidur. Akhirnya Ellen mengambil foto-foto vulgar, yang akhirnya Ellen berfantasi dengan memasukkan jari-jarinya ke lubang kenikmatan yang dimilikinya. Dan Ellen pun bisa tidur nyenyak. Ellen pun terbangun dengan bercak darah di tempat tidurnya. Sang ayah pun datang dan bilang kalau itu tamu bulanan. Karena tinggal di pelosok stok pembalut di warung terbatas. Stok di warung terdekat pun sudah habis. Dan Ellen pun telepon Marian untuk membawakan pembalut. Tak lama kemudian Marian pun datang membawa pembalut untuk diberikan pada Ellen. Mereka pun menyempatkan waktu untuk curhat dengan kehidupannya masing-masing. Usapin na kita, Pak. Di sana Ellen pun ingin merantau dan hidup bebas seperti Marian. Tapi ayahnya tidak peduli tentang hal itu. Sampai-sampai ngomongin kota pun bisa memancing amarah dari sang ayahnya itu. Dan Marian pun menjelaskan ke Ellen kalau kehidupan di kota itu sangat keras. Di sisi lain ayahnya trauma dengan kegagalan masa lalu dengan ibunya. Jadi kemungkinan besar hal-hal itu yang membuat ayah Ellen tidak merelakan anak semata wayangnya pergi ke kota. Keesokan harinya Alan datang dan menagih hutang lagi ke Lukas. Dan tidak sengaja Alan melihat tubuh molek anak si Lukas. Dan Alan pun meminta kepada Lukas untuk membayar hutangnya dengan anaknya, yaitu menikahkannya. Tidak sengaja Ellen pun mendengar pembicaraan Alan dan Lukas. Mendengar itu Ellen pun langsung telepon Marian untuk menjemputnya karena ayahnya telah menjualnya untuk membayar hutangnya. Malam harinya Ellen sudah bersiap untuk pergi dari rumah. Tapi sayang pintunya digembok. Dan ayahnya pun tiba-tiba datang. Lukas pun marah pada Ellen. Dan terjadilah perkelahian. Tidak sengaja Ellen menikam ayahnya. Setelah ayahnya lemah Ellen pun langsung kabur. Tak lama kemudian Marian datang menjemput Ellen. Tapi tak disangka bapaknya Ellen menikam mereka dari belakang. Karena terdesak Marian pun menghabisi ayah si Ellen. Bapaknya Ellen pun tersungkur dan jatuh. Akhirnya mayat Lukas pun dibungkus oleh mereka berdua dan mereka langsung membakarnya untuk menghilangkan jejak. Singkat cerita mereka berdua telah hidup di kota. Marian fokus pada kerjanya serta Ellen membantu Maria di rumah yang telah dibuatnya. Ellen dan Marian pun tampak menikmati kebersamanya. Dari sinilah kelihatan jiwa pelangi Marian muncul. Saat Ellen tertidur tangan Marian pun berpetualang keluyuran meramai Ellen dan Ellen pun terbangun. Ternyata Ellen terbayang-bayang oleh ayahnya yang telah meninggal. Dia merasakan kalau ayahnya selalu mengikutinya. Dan nampaknya bayang-bayang Lukas terus melekat mengikuti kehidupan si Ellen. Saat Ellen ketakutan Marian pun datang melihat keadaan Ellen yang seperti itu. Marian berpikir untuk memandikannya, mungkin dengan cara memandikan Ellen. Dia bisa sedikit tenang, pikir Marian. Dan akhirnya Marian pun ikhlas mandiin Ellen. Pas lagi mandi Marian pun mengecup dahi Ellen sebagai penyemangat untuknya. Namun Marian yang merasa tersengat tegangan listrik yang kuat. Marian pun mencium bibir Ellen. Refleks Ellen menolak, tapi setelah dipikir lagi, Ellen pun lagi sany. Dan akhirnya terjadilah peperangan yang penonton sukai. Dan mereka pun saling memuaskan.
Dan sejak saat itu, mereka pun semakin akrab dan Marian pun memoting rambut Ellen untuk menyamarkan identitasnya. Saat investigasi, polisi pun menemukan mayat si Lucas, dan Alan pun menyimpulkan kalau yang membunuh Lucas adalah anaknya sendiri. Dan uangnya pun dibawa kabur oleh Ellen anaknya. Balik lagi di kota, pekerjaan Marian tidak berjalan dengan lancar karena selalu dituduh mencuri uang bosnya, padahal yang mencuri adalah pria rekan kerja si Marian. Setelah gajian, Marian pun membelikan HP untuk si Ellen. Alan kelihatan senang banget, tapi tidak sadar Alan pun. Melihat kejadian di sana, Alan pun langsung memfoto mereka berdua untuk bahan investigasi. Di perjalanan pulang, Marian pun melihat kesempatan untuk mantap-mantap di dalam motor becak. Akhirnya mereka terbawa suasana dan kegiatan mantap-mantap tersebut pun tak terelakkan. Malam harinya merekapan berduaan di kamar. Dan Marian pun curhat kalau dia pernah diselingkuhin sama cewek juga. Karena suasananya cukup syahdu, Marian pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan sayangnya pada Ellen. Dan ternyata disambut baik oleh Ellen. Dan gak nyangka Ellen langsung mengajak nikah Marian. Malam yang syahdu itu pun menjadi momen bahagia mereka berdua dan film pun berakhir.